Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah berkaitan dengan mengusap di masa para sahabat Rasulullah SAW. Kita bacakan, wa ammal mashu fil ma'suri anhum, adapun mengusap wajah dengan kedua tangan ketika diteliti asar ataupun jejaknya ataupun sumbernya dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falam nuhissu lahu bi asarin wala isaratin, ternyata tidak kita temukan ada satu riwayat, ada satu asar yang menyebutkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya, lu tadi katanya ada hadisnya. Hadis dikatakan hadis, tapi boleh jadi yang mengatakan bukan Rasulullah SAW. Makanya diuji, makanya diteliti, makanya dicek. Sebab terkadang ada disebut hadis, dikatakan hadis, tapi setelah diteliti bukan perkataan Rasulullah SAW. Terkadang seperti itu. Pernah kita sampaikan contohnya, ada orang di masa-masa tabi'in, ada orang disebut dengan al-qussos. Al-qussos, tukang dongeng, tukang cerita. Tukang dongeng, tukang cerita di masa itu pakai hadis. Caranya bagaimana? Mereka menyebutnya qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Padahal bukan Rasulullah yang mengatakan. Apa contohnya? Dia kumpulkan orang di dalam masjid, setelah orang berkumpul di dalam masjid dia katakan ruwiya min ghairi wajhin, diriwayatkan dari berbagai macam jalur, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah bersabda. Dia berani mengatakan Rasulullah bersabda, padahal ini bukan perkataan, bukan sabda Rasulullah. Dia mengatakan apa? Man balagha lisanuhu arnabatan fi dakhalal jannah, siapa yang ujung lisannya, lidahnya menyentuh hidungnya maka masuk surga. Kira-kira masuk akal enggak, Bu? Pernah enggak Rasulullah mengatakan gitu? Siapa yang ujung lidahnya dia keluarkan, dia julurkan sampai menyentuh hidungnya maka dia masuk surga. Katanya ini Rasulullah yang menyabdakan, Rasulullah yang mengatakan. Ketika itu hadir dalam majelis itu Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ibnu Abi Hatim. Imam Ahmad bin Hambal ini orang yang hafal hadis sampai ratusan ribu hadis, bahkan mungkin jutaan hadis. Imam Ibnu Abi Hatim ini orang yang bukan hanya sekedar hafal hadis, tetapi beliau ini tahu tentang apa? Tentang derajat hadis itu, bahkan cacat-cacatnya hadis dia tahu. Ketika hadir kedua ulama ini, mendengar ada orang mengatakan demikian, kedua orang ini saling pandang-pandangan. Lalu saling bertanya, wahai Ahmad bin Hambal, kamu pernah meriwayatkan hadis seperti ini? Enggak pernah, kata. Lalu Imam Ahmad bertanya lagi kepada Imam Ibnu Abi Hatim, kamu pernah dengar hadis ini enggak? Enggak. Nah, terus ini dari mana ini? Dia mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda. Maka pada zaman dahulu ada tukang dongeng, tukang cerita, supaya orang termotivasi, supaya orang semangat dalam satu ibadah, dia buat hadis mengatasnamakan Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita untuk mengetahui derajat hadis itu supaya apa? Apa yang kita amalkan ini betul-betul bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Nah, ternyata persoalan tadi mengusap wajah memang ada hadisnya, bunyinya, bahkan bunyi hadis itu diantaranya seperti tadi kita katakan, salah satu bunyi hadis itu hadis yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita contohkan di sini, memang ada hadisnya disebutkan berbunyinya, di antaranya idza da'a ahadukum farafa'a yadayhi fa innallaha ta'ala ja'ilun fi yadayhi barakatan. Apabila salah seorang di antara kamu berdoa kemudian mengangkat kedua tangannya, maka sesungguhnya Allah menjadikan barokah di kedua tangannya. Fala yaruddahuma, maka jangan diturunkan kedua tangan itu hatta yamsaha, sampai dia mengusap bihi ma wajhahu, sampai dia mengusap dengan kedua tangan itu wajahnya.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya ada bunyi seperti itu. Persoalannya, bagaimana derajat hadis ini? Bagaimana kedudukan hadis itu? Apakah memang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu yang mengatakan Rasulullah SAW? Maka ketika diuji, ternyata hadis ini disebut dengan hadis mu'dhal. Apa itu hadis mu'dhal? Hadis yang perantara antara perawi sampai Rasulullah dihilangkan dua orang. Jadi sahabat dihilangkan, tabi'in dihilangkan, langsung orang itu yang ngomong qala Rasulullah. Padahal yang namanya hadis itu harus melewati perantara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membahas tentang Syiah, kan kita jelaskan cara orang Syiah itu supaya umat Islam itu tidak berpegang lagi dengan hadis. Bagaimana cara mereka? Diburuk-burukkan sahabat itu, dianggap jelek sahabat itu, dikafirkan sahabat. Kalau sahabat sudah dianggap buruk, jelek, kafir, maka orang tidak lagi menerima hadis yang datang dari sahabat. Maka hadis itu kalau tidak lewat sahabat, lewat siapa? Supaya tidak ketahuan bahwa dia ini membuat hadis, caranya bagaimana? Dihilangkan sahabatnya, dihilangkan tabiinnya, dua tingkatan dihilangkan. Nah, ini ilmu hadis berkaitan dengan hadis mu'dhal tadi. Ini kita contohkan ketika ada orang bertanya, kenapa kita katakan tidak boleh mengusap wajah? Bukan tidak boleh. Kenapa dikatakan bahwa mengusap wajah setelah berdoa itu tidak ada tuntunan, tidak ada sunnahnya? Bukankah hadisnya tadi ada? Betul, hadisnya ada, tetapi hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena hadis itu lemah. Ada yang mu'dhal tadi, ada bahkan yang perawinya itu adalah matruk. Sampai di sini bisa diterima Bapak Ibu? Saya terima ya. Sedangkan di masa para sahabat, kata beliau, juga tidak ditemukan asar, juga tidak ditemukan riwayat ada sahabat fulan dan fulan mengerjakan itu, mengusap wajah setelah berdoa. Sebab kata beliau, wa yab'udu intisharu sunnatin bainahum tsumma la yakunu naqluha. Bagaimana mungkin sebuah sunnah, bagaimana mungkin dikatakan sebuah sunnah kalau mengusap wajah itu dikatakan sunnah setelah berdoa, mengangkat kedua tangan kemudian mengusap wajah itu kalau dikatakan sunnah? Maka kata beliau, bagaimana mungkin sebuah sunnah tapi ternyata kita tidak temukan riwayatnya, sumbernya dari sahabat Rasulullah SAW melakukan. Padahal kalau itu dikatakan sebuah sunnah, maka sudah mesti para sahabat itu adalah orang-orang yang terdepan paling dahulu di dalam melakukan suatu sunnah. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau kita mau membandingkan dan menguji kesungguhan dan semangat ibadah kita dengan para sahabat, bisa nggak dibandingkan? Nggak mungkin bisa dibandingkan. Para sahabat itu kalau ada kebaikan bersumber dari Rasulullah, mereka akan berlomba-lomba menjadi orang pertama mengerjakannya. Contohnya mungkin pernah kita sampaikan, saking ingin menirunya para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saking inginnya mereka menjadi orang yang terdahulu mengerjakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah diikuti oleh sahabat. Contohnya Rasulullah pernah sholat, mengimami sholat, tiba-tiba Rasulullah melepas sandal, melepas terompahnya. Sahabat yang di belakang juga ikut-ikutan dilepas sandalnya. Setelah sholat Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, kenapa kalian juga ikut-ikutan melepas sandal? Ya, ketika itu zaman dulu masjid jangan kita bayangkan seperti hari ini, ada keramik, ada karpet. Dulu masjid itu masih berlantaikan tanah, atapnya saja daun kurma, tiangnya pohon kurma. Makanya wajar masjid zaman Nabi itu pernah ada orang Arab Badui kencing di dalam masjid, karena belum berkeramik, belum ada karpet seperti kita.
Ketika Rasulullah melepas sandal, sahabat di belakang melepas sandal, spontan ngikut Rasulullah. Akhirnya Rasulullah selesai sholat bertanya, kenapa kalian ikut-ikutan melepas sandal? Apa kata para sahabat? Kami melakukan ini karena melihat engkau melakukan. Artinya apa? Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, sahabat itu ingin menjadi orang yang terdepan, paling pertama mengikutinya, sekalipun tidak tahu sebab dan alasannya. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, wahai para sahabat, saya lepas sandal saya karena malaikat memberitahukan kepadaku bahwa di bawah sandal saya itu ada najis. Sementara kalian melepas karena apa, kata Rasulullah. Tapi poin yang ingin kita ambil, begini sahabat berlomba-lombanya, bersegeranya, berebutnya, mereka ingin melakukan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kalau mengusap wajah tadi setelah berdoa dengan kedua tangan itu dikatakan sebuah sunnah, sebuah tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tentu para sahabat adalah orang-orang yang paling pertama tahu dan sudah masyhur terkenal di antara mereka. Mereka melakukan ini, tapi ternyata tidak ditemukan riwayatnya. Berarti kalau demikian apa, Bu? Berarti di zaman sahabat juga ini belum ada, belum terjadi. Padahal berzikir, berdoa, mengangkat kedua tangan itu perkara yang zahir, yang nampak atau tersembunyi, Bapak? Kira-kira itu amalan yang banyak sering dilakukan oleh orang atau tidak? Berarti kalau itu sering nampak, banyak dilakukan oleh orang, berarti kalau memang itu ada sunnahnya, mengusap tadi itu sudah sering dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita membahas, mohon maaf, ini kita membahas secara ilmiah ya. Jadi nanti kalau ternyata memang ada dalil, ada alasan, ada penelitian yang kemudian menyebutkan lagi tentang bantahan ini, ya kita jangan kemudian kita anti. Atau setelah kita membahas ini kemudian kita langsung ada orang mengusap wajah, langsung kita bilang bid'ah. Ini bid'ah ini. Jangan dulu, siapa tahu ternyata dia belum mendapatkan keterangan ini, atau ternyata memang dia dapat dalil hadis yang tidak kita sebutkan ini. Sebab Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari menulis hadis-hadis sahih semua. Namanya disebut kitab Sahih Bukhari. Imam Muslim menulis kitab hadis sahih, hadisnya sahih semua. Apakah sudah semua hadis terkumpul di situ? Ternyata tidak. Datang berikutnya Imam Ibnu Hibban, datang berikutnya Imam Ibnu Khuzaimah, ternyata menulis juga ada hadis-hadis sahih yang belum ditulis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan akhir-akhir ini ada kumpulan hadis sahih ditulis oleh Syekh Albani. Hadis-hadis itu tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim, kitab Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Khuzaimah. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan hadis ini sangat mungkin orang lebih banyak tahu dibandingkan yang lain. Semakin orang tahu pasti ada yang lebih tahu lagi kan gitu. Makanya ini sementara yang kita dapatkan keterangannya seperti itu, supaya jangan tergesa-gesa. Jangan kemudian melihat orang mengusap wajah langsung kita katakan ini bid'ah, ini enggak ada tuntunannya, apalagi sampai kemudian bertengkar atau ribut. Jadi di masa Nabi kalau berdasarkan hadis, ada hadisnya 7, tapi 7 ini hadisnya tidak bisa dijadikan dalil untuk mengusap wajah dengan kedua tangan setelah berdoa. Bagaimana berikutnya di masa sahabat? Ternyata di masa sahabat juga tidak ditemukan riwayat dan riwayat ataupun dalil yang menunjukkan sahabat melakukan itu. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.